Xiaomi Redmi 5A yang dulu harganya 999, 1 juta kurang 1000 di tahun 2017, dan sekarang harganya sudah mulai 300 ribuan atau paling mahal 500 ribuan saja. Itu pun tergantung kondisi HP-nya. Nah, apakah masih layak untuk dibeli di tahun 2022 ini? Yuk kita simak reviewnya. Hai guys, jumpa lagi ke channelnya Angga Sambar. Ya, di video kali ini kita langsung aja review si Xiaomi Redmi 5A ini. Seperti biasa kita bahas dulu harga dan speknya. Dan untuk harganya sih, waktu saya beli Redmi 5A ini di marketplace Facebook dengan harga 500 ribuan saja. Dan selama pemakaian hampir 3 minggu, HP ini hampir nggak ada kendala sama sekali. Ya, kendalanya cuman LCD-nya shadow dan ada garis hitamnya di sini. Sama apalagi ya minusnya? Minusnya pas buka aplikasi ringan seperti YouTube dan sosmed lainnya, itu pun agak lemot dan sering terjadinya frost close kadang-kadang. Mungkin juga dari MIUI di softwarenya yang banyak iklannya kali ya. Oke, dengan harga segitu dapat spek Snapdragon 425, 28 nanometer, layarnya 5 inch, IPS LCD, dan Androidnya masih menggunakan 8.10 Oreo, dan internalnya 16 GB, support USB OTG, dan baterainya sebesar 3000 mAh. Untuk desain Xiaomi Redmi 5A ini terbuat material frame berbahan aluminium, dan si Xiaomi Redmi 5A sendiri tergolong nyaman digenggam. Selain karena bagian sudut-sudutnya terbuat melengkung, juga karena dimensi HP ini memang dirancang ramping dan ringan, dan tangannya tidak jadi gampang pegal-pegal saat menggenggam ponsel hingga berjam-jam. Untuk layar Redmi 5A yang berukuran 5 inch memang tidak terlalu lega karena dimensi ponsel ini juga cukup kompak. Xiaomi sendiri menggunakan layar HD 1280x720 pixel dengan panel IPS LCD. Dengan spesifikasi tersebut, tampilan display smartphone satu ini cukup nyaman dipandang. Untuk touch delay-nya sendiri masih terbilang cukup lancar dan gak ada lag sama sekali untuk ketik keyboardnya. Untuk keseluruhannya sih saya rasakan di Redmi 5A di MIUI 11 agak sedikit nge-lag waktu buka aplikasi YouTube dan atau buka aplikasi lainnya, terasa cukup nge-lag dan lemot banget. Sama terkadang sering terjadinya close, entah itu dari MIUI nya sendiri yang banyak iklannya atau kerusakan softwarenya yang ada kendalanya. Untuk tes speakernya sendiri masih terbilang cukup bagus, suaranya tidak cempreng sama sekali dan masih kedengaran clear vokal, bassnya cukup terasa banget untuk speakernya. Nah, untuk tes speakernya recommended pakai headset biar ngedengerin lebih detail.
till it doesn't toss me out now. Hit the ignition, now you listen. Hop up in the window, smaller and smaller you fade out. Hop up in the window, you gotta get my vibe, no there's no way. I'm flying high above all your gravity, trying to bring me down, but I never stay. Hey, hey, watch me levitate. You gotta get my vibe, no there's no way. You can say what you want, call me insane, trying to bring me down, but I never stay. Hey, hey, watch me levitate. Watch me levitate. Hey, watch me levitate. Oke, untuk tes kameranya, untuk kamera belakang sebesar 13 megapiksel f2,2 dan kamera depan sebesar 5 megapiksel f2,0 dan resolusi videonya 1080 30 fps. Nah, untuk kamera belakangnya sih masih terbilang cukup bagus dan jernih untuk kamera belakangnya, dan sudah dilengkapi peningkatan pada kemampuan low light. Untuk kamera depannya sih masih terbilang cukup bagus ya, masih bisa diajak foto selfie, terus masih bisa video callan. Untuk resolusi videonya sih ya seperti biasa masih terbilang cukup bagus dan videonya masih jernih banget ya. Itu sampel videonya pakai resolusi 1080p 30 fps.
Oke, untuk kapasitas baterainya memang tidak terlalu besar, tapi sudah lumayan cukup awet untuk mendukung aplikasi ringan dengan baterai 3000 mAh. Yang dimilikinya, HP ini bisa terpakai untuk menonton film di Netflix dan nonton YouTube dengan durasi panjang selama kurang 10 jam. Dan untuk main game di Redmi 5A ini biasanya hingga sekitaran 5 atau 6 jam saja. Dan sayangnya HP ini masih menggunakan port USB dan belum fast charging juga. Alhasil dengan pengisian dayanya jadi sedikit lama. Untuk kesimpulannya sih, HP Xiaomi Redmi 5A ini masih worth it atau tidaknya dipakai 2022 ini. Ya, jawabannya masih layak sih, itu pun tergantung kebutuhan masing-masing. Tapi menurut saya sih kurang worth it untuk dipakai di tahun 2022 ini. Ya, soalnya membuka aplikasi ringan sering terjadinya frost close, apalagi untuk memainkan game ringan maupun yang berat-berat itu pun terjadinya error, dan sekalinya download satu game cepat penuh. Ya, namanya juga memorinya internalnya 16 GB dan RAM-nya 2 GB, ya jelas cepat penuh lah. Oke, sampai sini dulu untuk videonya. Klik like jika kalian suka, komen dan share dan subscribe. Thanks for watching, see you.